Kekasih-kekasih Tuhan, kembali kita ada di dalam ibadah live streaming pada sore hari ini di minggu yang ketiga tanggal 26 April 2020. Saya percaya bahwa hari-hari yang kita lalui ini sangat mengkhawatirkan, sangat mencemaskan, bahkan sangat menakutkan kita semua. Ya, diakibatkan oleh berbagai macam persoalan hidup. Salah satunya adalah persoalan yaitu kita menghadapi COVID-19. Nah, itu sebabnya orang-orang yang berharap kepada Tuhan diberikannya kekuatan. Nah, ujian-ujian pun yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Saudara, saya mau ajak kita untuk kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Bagaimana untuk menyemangati kita, memberi semangat kepada kita, memotivasi kita. Supaya di hari-hari ini kita tidak begitu cemas, tidak begitu khawatir. Tetapi biar di hari-hari ini kita boleh bersemangat oleh karena kita memiliki Yesus Kristus. Nah, saudara, saya ajak kita buka di Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Kebenaran firman Tuhan berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memuliakan semangat yang patah? Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Artinya kalau kita hidup bersemangat, bergairah, maka penderitaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tentu kita pasti akan dapat menanggungnya. Tetapi kalau orang-orang yang hidup di dalam kecemasan, ketakutan, maka dia tidak bisa untuk menanggung penderitaan atau menghalangi atau menggagalkan tekanan-tekanan itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya teringat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-57 ayat 15. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, beberapa ribu tahun yang lalu, ya, Nabi Yesaya sudah membuatkan firman ini kepada bangsa Yahudi, orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Nah, kenapa demikian? Karena ketika mereka ada di dalam pembuangan, ya, saudara, mereka ada di dalam tekanan, di dalam berbagai macam persoalan hidup. Tetapi satu hal yang Nabi Yesaya mau katakan, bahwa ketika mereka kembali, mereka harus apa? Harus bebas dari segala beban itu. Nah, bagaimana untuk kita bisa bebas dari tekanan-tekanan atau dosa-dosa yang begitu menggelubuti hidup kita? Salah satu, ya, akibat dari malapetaka atau masalah-masalah yang kita hadapi itu karena dosa kita. Nah, kalau hari ini ada di antara kita atau yang menonton, kita hari-hari ini hidup tidak memuliakan Tuhan, hidup dengan sembrono, hidup semaunya kita. Nah, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka segala beban yang mungkin kita alami hari-hari ini, percaya bahwa Dia akan turun dari tempatnya yang maha kudus untuk menolong saya, mengangkat kita, melepaskan kita dari persoalan. Hal yang pertama di sini Bapak Ibu, supaya kita bersemangat, yaitu kita harus selalu memiliki hati yang gembira. Alkitab bilang begini, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Ini yang pertama, biar kita memiliki hati yang bersih. Ya, kalau hari-hari ini hati kita kotor, hati kita jahat, mari kita datang dan kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita memiliki kegembiraan, kedamaian, sukacita. Yang berikutnya, untuk kita bisa bersemangat, yaitu kita selalu harus tinggal di dalam firman.
Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan. Berarti kita harus cinta itu Taurat. Jangan kita berkata kita suka firman Tuhan, tetapi kita tidak membaca firman. Jadi membaca firman setiap saat. Lalu cuman jangan membaca, tetapi kita merenungkan dan melakukan. Nah, ketika kita merenungkan dan kita melakukan, maka kita disebut sebagai apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara bisa bayangin kalau pohon itu kalau tidak disiram dengan air, maka dia akan layu. Tapi kalau pohon itu sering disirami dengan air, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Sekalipun pada musim yang kemarau, musim yang tidak menentu, tetapi pohon itu selalu apa? Berbuah. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa dan berpuasa. Ambil waktu-waktu ini untuk kita selalu duduk di kaki Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Lalu biar kita juga ambil waktu-waktu untuk kita bisa berpuasa. Saya melihat hari kita ada juga ya saudara-saudara kita yang lagi juga mengambil puasa. Nah, kita harus juga berpuasa supaya apa? Kita diberikan semangat. Nah, ketika kita diberikan semangat, pencobaan apapun yang datang, kita dapat menang. Percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan meluputkan kita. Alkitab berkata, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Saya mau ajar jemaat BMC secara khusus untuk tetap mengandalkan Tuhan di hari-hari masa-masa yang sukar ini. Jangan andalkan kekuatan saudara, jangan andalkan uang saudara, jangan andalkan jabatan saudara, jangan andalkan kekayaan saudara. Semuanya akan lenyap. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati. Kiranya renungan firman yang singkat ini memberkati kita di sore hari ini. Mari saya ajak kita sama-sama berdoa dan saya sekaligus melepaskan berkat untuk kita. Bapa kami di surga, kami sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan sore hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kami, mengingatkan kami di masa-masa yang sulit ini. Ajar kami untuk kami selalu bergembira. Ajar kami selalu untuk bersenang, bersemangat. Ajar kami selalu Tuhan untuk mencari Engkau, untuk duduk di kaki-Mu, untuk berdoa, untuk mencari wajah-Mu. Hamba percaya orang-orang yang mengandalkan Engkau, hidupnya tidak sama seperti yang lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua hari-hari ini. Dan biar Tuhan, nama-Mu dimuliakan atas segala-galanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang keduanya, menjemput orang percaya, masuk bersama-sama dan memerintah dengan Dia di dalam awan-awan permai. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.